ini Ustadz Syam, ini mau izin, ini bicara masalah tentang hal-hal yang berkaitan tadi seperti apa yang disampaikan Ustadz Maulana bisa ditunda sebenarnya. Tapi kadang-kadang gini, udahlah nggak apa-apa lah kita paksakan aja. Nah hal-hal seperti apa yang sebenarnya harusnya nggak boleh juga dilakukan sholat tapi ditunda dulu untuk diselesaikan. Mohon izin Ustadz Syam, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Maka subhanallah disebutkan juga tidak ada sholat jikalau ada yang namanya al-akhbathan. Apa itu? Ketika dia menahan untuk buang hajat. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ada orang kebelet, makruh kalau dia kayak misalnya udah pengen banget. Belum sholat sebenarnya. Tapi udah qomat mau sholat. Aduh, tapi kayaknya pengen buang hajat nih. Maka makruh dia untuk melaksanakan sholat kalau ada rasa-rasa pengen buang hajat. Subhanallah, itu yang pertama. Baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Ataupun buang gas, subhanallah. Maka tidak ada sholat baginya. Apa maksud tidak ada sholat? Ulama mengatakan tidak sah sholat, ada juga mengatakan tidak sempurna sholatnya. Jadi dua pendapat, tidak sah sholatnya ataupun tidak sempurna sholatnya. Namun jumhur ulama mengatakan sekedar makruh hukumnya jikalau ada orang yang berusaha untuk menahan buang air lalu dia berusaha atau memaksakan diri melaksanakan sholat. Itu kalau belum sholat. Nah sekarang bagaimana kalau udah sholat? Udah dalam keadaan sholat ternyata mau buang air. Kalau tidak tertahankan lagi maka cara pertama niat mufarakah, niat berpisah daripada imam. Kalau misal nih sholat zuhur, ternyata kebeletnya ini udah rakaat keempat. Subhanallah, udah rakaat keempat. Kalau dibatalkan kan tidak boleh sebenarnya orang membatalkan sholat. Haram hukumnya membatalkan sholat. Ya, tapi keadaannya mendesak banget, rakaat keempat. Ini kira-kira kalau saya tahan sekitar 1 menit, 2 menit masih bisa. Subhanallah. Maka boleh dia berniat dalam hati, saya berniat berpisah dari imam. Allahu Akbar. Sami'allahu hamidah. Lalu dia mempercepat rakaat terakhirnya. Atau misal sholat subuh. Ternyata sholat subuh ini subhanallah dalam hatinya. Panjang nih imamnya nih. Panjang banget imamnya nih. Padahal kalau nahan 1 menit 2 menit masih bisa. Maka boleh dia berniat berpisah dari imam. Lalu dia mempercepat gerakannya sendiri untuk sekedar menyelesaikan sholatnya. Lalu dia ke belakang untuk buang hajatnya. Nah itu kalau masih bisa kira-kira bertahan. Tapi kalau tidak bisa bertahan sama sekali, maka silahkan batalkan sholatnya, lalu dia buang hajat untuk menyempurnakan yang namanya sholatnya. Silahkan diulangi lagi sholatnya. Namun perlu digarisbawahi, tidak semudah itu orang membatalkan sholatnya. Tidak semudah itu orang membatalkan sholatnya di tengah-tengah sholat yang sedang berlangsung. Maka kalau dia makmum, dia bisa mufarakah, bisa mempercepat gerakannya. Ya karena kadang-kadang kita kalau lagi buang hajat itu, imamnya udah baca kulhu tapi masih terasa lama. Bener banget. Padahal bacaannya pendek. Karena kulhunya agak panjang kayaknya. Jadi bacaan. Lama banget sih, padahal bukan imamnya yang lama. Tapi perasaan kita yang pengen buru-buru. Maka boleh dia berpisah daripada imam untuk mempercepat. Untuk yakni membuang hajat ke belakang. Makanya makruh kalau orang nahan baru dia melaksanakan sholat. Jadi tadi mau buang hajat itu kalau bisa disegerakan juga. Disegerakan. Ya. Jadi boleh lebih baik dulu. menunda sholatnya dulu daripada harus memaksakan sholat. Tapi akhirnya enggak konsentrasi atau mungkin enggak apa ya dibilangnya ya. Orang kan khusyuk yang dikejarnya. Khusyuk, iya benar Masya Allah.